Matematika. Pada hari ini pertemuan kita kalau minggu lalu memperkenalkan bahwasanya hidrolika itu adalah yang harus kita ikuti sesuai dengan kurikulum teknik sipil. Hari ini kita membahas tentang jenis-jenis aliran. Pada jenis-jenis aliran ini, tapi sebelumnya minggu lalu saya tanyakan sudah mengerjakan soal tugas yang pertama diberikan. Sudah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita masuk dengan materi jenis-jenis aliran. Jadi kalau kita lihat ya, jenis-jenis aliran itu dibagi beberapa bagian. Pertama adalah berdasarkan waktu pemantauan. Apa aja waktu pemantauan? Yaitu aliran tuna yang biasa kita sebut dengan steady flow. Steady flow, jadi adem. Kemudian aliran tak tuna biasa disebut dengan unsteady flow. Itulah dia untuk waktu pemantauan. Kedua, dibagi berdasarkan ruang pemantauan. Ruang pemantauan ini dibagi juga dua bagian, yaitu aliran seragam, ya, aliran seragam uniform flow, dan aliran berubah, ya, aliran berubah beraturan yang disebut dengan uniform flow. Apalagi dibagi lagi jenis-jenis tadi dibagi berdasarkan karakteristik. Jadi kalau karakteristik itu pengaruh dengan perilaku. Perilakunya kita ya berbeda-beda. Kalau di sini jenis aliran itu karakteristiknya apa? Dipengaruhi tadi dengan waktu pemantauan dan ruang pemantauan. Steady flow itu kecepatan aliran pergerakan itu adalah konstan, jadi konstan. Kemudian apa itu kalau kita lihat unsteady? Kalau tadi dia steady flow itu kecepatan sama, pergerakannya sama, perilakunya sama, perilaku seperti manusia sama, aliran, benda, zat dan materi apa saja semuanya mempunyai karakteristik. Kalau unsteady mana? Unsteady itu adalah dia tidak sama kecepatan pada suatu titik ke titik yang lain atau pergerakan. Apa beda dari yang dilihat di sini turbulen dengan laminet? Coba catur. Kalau dia turbulen itu pergerakannya itu nggak stabil, ada yang ke atas ke bawah. Terus kalau yang laminet itu dia pergerakannya itu sama semuanya. Kecepatan sama. Kalau jaraknya? Jaraknya pun yang kanan sama kiri itu sama tuh. Ya searah. Searah. Ada di sini kita anggap, kalau ini kita anggap A. Kemudian di sini adalah B. Bagaimana kita menentukan ketinggian? Jarak kalau kita anggap jarak A ke B ini adalah L. Kalau pergerakan air, tadi kalau laminet gampang ya. Karena apa? Karena dia mengalir. Kalau ini untuk menentukan kemiringan, ketinggian, elevasi itu dari mana? Semua sudah mempelajari mata kuliah ilmu ukur tanah. Sudah? Jadi titik pantau kita, misalnya ini di A, kita anggap dari titik A ke titik B sepanjang dengan L. Bisa kita sebut dengan L. Kemudian mana kemiringan kita, ingin mengetahui kemiringan dari B, kita anggap kalau L sama dengan 1 km. Misalnya kita lihat kita ingin merencanakan saluran, kita ingin melihat pergerakan air itu. Kalau pergerakan air itu kemana bisa Bu? Karena kan kontur berbeda, kemudian arah dan bentuknya berbeda. Bagaimana? Boleh nanti kita potong, kita buat domainnya dari misalnya 50 meter, 50 meter, 50 meter itu melihat. Mana dia? Ini kita tarik ya, senjata atau senjata
saja kita tarik garis di sini untuk menentukan ketinggian. Jadi kan garis kita ingin mengetahui, maka kita tarik antara A ke garis puncaknya. Misalnya kita anggap ini titik C. Jadi B ke C anggap saja inilah dia ketinggiannya. Dengan menggunakan apa kita mengukur ini? Kita telah melakukan sesuatu percobaan, yaitu yang mengukur tanah. Apa nama alatnya? Untuk melihat tinggi rendahnya apa? Dengan deboli. Jadi mungkin adik-adik sudah melakukannya bagaimana? Kalau misalnya dalam teori, biasanya kalau ketinggian, kalau ini lebar 1 kilo, apakah mungkin ketinggian daripada titik 1 yang misalnya kita anggap titik 1 dari Unimed ini ke mana, misalnya yang dekat Jalan William Iskandar, kita anggap 1 kilo, kan nggak mungkin satu ketinggiannya sampai dalam kilo, pasti dalam senti. Maka kita anggap aja misalnya ini 10 senti. Itulah untuk menentukan tinggi misalnya reservoir dengan reservoir yang 1. Jadi setelah kita dapat ketinggian 10 cm, maka kita bisa menentukan kemiringannya untuk pergerakan air itu. Kan air itu jatuh, kalau dia datar bisa enggak? Kalau misalnya ya datar tidak ada kemiringan, bisa enggak air itu mengalir? Enggak, Bu. Nah, maka kalau di dalam lingkungan kita, lingkungan tempat tinggal kita, kalau dia misalnya tidak ada aliran, maka air itu menjadi tergenang atau genangan. Apa genangan itu sama disebut dengan banjir. Ya, kalau banjir itu limpasan dari saluran yang tidak mampu. Bisa saja limpasan dari reservoir yang kita buat ini tidak kapasitasnya tidak sesuai. Oke, maka dapatlah tinggi. Kalau ini 1 kilometer, kita anggap sama dengan 1000 meter. Ya, gitu ya. Berapa kemiringannya supaya terjadi pergerakannya? Tetapi ada juga tidak punya kemiringan, tapi bisa bergerak melalui bantuan alat. Misalnya dengan apa? Hah? Dengan apa? Pompa. Dengan pompa. Ini kita ambil dari kemiringan mana tadi? Kalau H per M. Berapa H-nya tadi? 10. Kalau 10 itu berapa meter? 0,1 meter per 1000 meter. Karena ini kemiringan tidak punya satuan, maka kita anggap habis. Jadi tinggal berapa? 0,0001. Ada satuannya, gitu ya? Ya. Lagi. 0,0010. 10. Satu lagi. Satu lagi nolnya. Ini ya. Jadi 10 kali minus 4 gitu ya. Inilah dia kemiringannya. Pembangunan kita harus pertama mensurvei lokasi. Gitu. Gitu kan? Kita survei lokasinya, kira-kira bisa nggak ini dibangun suatu kalau kita buat untuk membangun penyediaan air bersih. Terakhir kita tutup dengan setiap nanti materi diberikan ada soal. Nanti adik-adik nanti lihat di sini ya. Ada untuk penjelasan materi berikutnya dibuka di buku.
3. Tugas yang diberikan oleh dosen silahkan nanti dikumpul biasa 3 hari sebelumnya. Baik, demikian. Assalamualaikum.